warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ilmu yang memang dianggap ilmu penting, yang lama-kelamaan praktek di lapangan sedikit dilupakan. Kata Rasulullah SAW, ta'allamul faraido wa 'allimuhan nas wa innahu nisful ilmi wa annahu awal ilmin yuqbal. Kata Rasulullah SAW berkata, ta'allamul faraido, pelajarilah tentang ilmu faraid, ilmu tentang pembagian warisan. Wa 'allimuhan nas, setelah itu kemudian ajarkanlah kepada manusia yang lain, karena ilmu faraid adalah ilmu daripada ilmu agama. Fa innahu nisful ilmi, ilmu faraid adalah setengah daripada ilmu agama. Dan di antara yang paling terkenal dari para sahabat adalah Zaid bin Sabit, sesuai dalam kitab Rahbiyah bahwa afradukum Zaidun wa nahika biha, yang ahli faraid di antara kalian, kata Rasulullah, adalah Zaid bin Sabit. Di sini menunjukkan bahwa diakui atau tidak di dunia nyata bahwa ilmu faraid lama kelamaan hilang di permukaan, menggunakan berbagai aturan, menggunakan mengadopsi aturan-aturan permasalahan pembagian warisan tanpa sadar ilmu faraid yang sesuai dengan aturan syariat agama mulai terpinggirkan. Karena satu alasannya karena tidak ada yang mempelajari ilmu faraid. Yang kedua, bisa jadi ilmu faraidnya ada, tetapi ilmu warisannya ada, tetapi orang yang akan menerima warisan enggan menerima tentang ilmu waris atau ilmu faraid. Contoh dalam studi kasus, seringkali seorang kakek, nenek ataupun lebih dari itu belum dibagikan warisannya. Dari mulai kakeknya belum diwarisan, kemudian punya anak saudara, misalnya dari saudaranya ada 6 orang, kemudian sudah meninggal 4 orang, sudah punya anak cucu, sehingga kakek dari kakek belum dibagikan, dari orang tuanya belum dibagikan, ahli waris yang lain belum dibagikan. Tanpa sadar nanti ketika dibagikan adalah ahli waris yang ada saja. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan pembagian menurut ilmu syariat agama. Maka harus ada munasyahah, di mana munasyahah tersebut yaitu dalam cara membagikan warisan mulai dari siapa mayit pertama yang meninggal, kemudian dibikin aslul permasalahannya seperti apa, kemudian mayit yang kedua aslul masalahnya seperti apa, mayit yang ketiga, keempat dan kelima, sehingga tidak ada ahli waris yang terdolimi. Mohon maaf, misalnya secara pendek aja begini, seorang suami meninggalkan istri dan 3 anak atau 4 anak atau 5 anak, kemudian orang yang sudah berumah tangga daripada anaknya tersebut hanya misalnya 1 orang atau 2 orang, yang lainnya anak yang lain belum berumah tangga, yang rakus akan harta misalnya anak pertama. Kata anak-anaknya, nanti saja, jangan dibagikan dulu warisannya, menunggu ibu meninggal dulu, karena ibu masih ada, maka harta warisan dari ayahnya tidak dibagikan. Sehingga ada kesempatan orang yang ingin berbuat dolim, misal mohon maaf, saudaranya yang sudah berumah tangga, anaknya yang sudah berumah tangga minta bantuan, butuh modal, ingin menjual warisan dari ayahnya, sehingga dalam nanti perhitungan ketika bagi waris, dia tidak mau menghitung bagian tanah ataupun barang warisan dari ayahnya. Ketika membagikan warisan, hanya warisan yang ada saja, sehingga ada
karakter ataupun posisi yang didolimi, di mana anak yang paling kecil yang belum tahu apa-apa bisa jadi tidak kebagian harta warisan dari orang tuanya. Makanya Rasul memerintahkan ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi. Pelajarilah ilmu faraid dan setelah itu kasih pemahaman, transferkan ilmu tentang warisan tersebut kepada manusia yang lainnya. Fa innahu nisful ilmi, karena itu sebagian daripada ilmu agama yang dianggap penting dan sangat diperhatikan secara langsung. Sayuk badu yang akan pertama kali diambil adalah ilmu faraid dari permukaan bumi. Diambil hakikinya tidak ada yang mampu tentang ilmu warisan. Bisa jadi ilmunya masih ada, tetapi ahli warisnya enggan menggunakan ahli warisan. Contoh misalnya anak perempuan dan anak laki-laki, dia tidak mau bagian mislu hadil unsayain, bahwa al-takaru mislu hadil unsayain, anak laki-laki dua bagian anak perempuan, karena merasa kata anak perempuan, saya juga anak ayah, saya juga anak ibu, kenapa saya kok dibedakan dengan anak laki-laki yang lain? Karena saya anak perempuan maka adil-adilanlah. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan aturan syariat agama. Untuk itu mari kita laksanakan pembagian warisan. Apabila ada yang meninggal setelah beres acara tahlilan dan yang lainnya, sudah misalnya 4 bulan, 6 bulan ke depan, cepatlah bagikan warisannya supaya tidak ada yang terdolimi dari ahli waris, supaya tidak menjadi fitnah daripada ahli waris yang berhak untuk menerima warisan tersebut. Yang ingin bertanya nanti tentang masalah ilmu warisan, bukan saya jumawa, tetapi kita hanya sharing, berbagi saja, hanya niat berbagi, bukan menggurui. Mungkin kalau bisa dibantu tentang ilmu warisan, silakan bisa bertanya nanti di tentang bab waris kepada baik itu di media secara khusus ataupun melalui hubungan secara langsung, pertanyaan-pertanyaan baik di TikTok ataupun di yang lainnya. Kita bahas bagaimana tentang hukum warisan menurut aturan syariat agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, bukan niat menggurui, sekali lagi hanya niat berbagi wawasan keilmuan Islami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.